Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang sakit? Tidak. Saya Bu. Tidak. Kenapa Mas Endi? Aduh, saya pusing banget Bu hari ini Bu. Kenapa? Belum sarapan? Enggak Bu, tugas matematikanya banyak Bu. Walah. Ya sudah, ini kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin Mas Endi? Baik semuanya teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Endi. Oke, hari ini Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama, Nuha, Diki, Denisa, Hadir, Bu. Dwi, Hadir, Bu. Ana, Elma, Hadir, Bu. Sandy. Hadir. Oke, semuanya berangkat ya. Hadir. Oke, hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Nggak tahu, kelihatannya pada lemes ya. Sebelum itu coba kita berdiri terlebih dahulu. Ya, berdiri ya. Nah, nanti kalau ada aba-aba, selamat pagi kalian. Pagi, luar biasa. Gitu, angkat ya. Kanan, kiri, bawah, terus diangkat ke atas. Baik, Bu. Siap? Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, sekali lagi. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, boleh tepuk tangannya. Baik, kita memasuki pembelajaran pada hari ini. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Ya, kebugaran jasmani. Di kebugaran jasmani itu ada apa aja? Kelincahan. Apalagi Mas? Kekuatan. Apalagi Mas Diki? Sprint itu apa? Sprint, bukan sprint ya. Kalau sprint itu minuman. Oke. Terus ada apa lagi? Kelincahan. Endurance. Terus daya ledak. Keseimbangan. Ada berapa totalnya? Banyak Bu. Banyak. Ada 10. Kemarin kita sudah belajar yang apa aja? Keseimbangan, kelincahan, dan kecepatan. Oke, kali ini kita lanjut di pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang keamanan berkendara. Di sini ada yang sudah punya SIM? Apa belum? Belum Bu. Yang sudah angkat tangan? Oke, boleh diturunkan. Yang belum sudah bisa naik motor apa belum? Belum Bu. Belum bisa naik motor. Baik, langsung saja ke materi, yaitu keamanan berkendara. Nah, tujuannya itu kita dapat memahami pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya. Jadi kalau kita naik motor atau naik mobil, saat berkendara di jalan raya itu kita tidak asal-asalan ngegas atau asal-asalan nyetir. Nah, sebelum itu Ibu mau kasih LKPD dulu. Oke. Dibagi dua kelompok ya. Depan belakang saja. Oke. Nah, instruksinya di LKPD tersebut, kalian nanti ada sebuah video, yang mana video itu nanti kalian bisa amati dan analisa. Kira-kira kok bisa terjadi sebuah insiden yang ada di video itu, penyebabnya apa? Nanti setelah itu kalian tulis di LKPD-nya. Apa aja penyebabnya, terus kemungkinan yang terjadi setelah insiden ini apa? Nah, kalian bisa amati video di atas.
dari itu kalian analisis ini tadi video, bisa dituliskan di LKPD-nya dan langsung dikerjakan secara berkelompok. Boleh dimulai dari sekarang. Ya, depan belakang, depan belakang. Sudah? Ya, Bu. Oke, kalau sudah coba nanti masing-masing kelompok giliran maju ke depan bisa mempresentasikan terlebih dahulu apa yang kalian temui dalam video ini. Bisa dimulai dari kelompok yang sebelah kiri dulu. Yuk, bisa maju dan dipresentasikan. Di sini aja, Bu, ya? Sambil berdiri ya. Ya, sambil berdiri. Dari analisis yang saya lihat, ya, dan kelompok saya, mohon maaf, dan lagi, itu ada anak yang berusia 3 tidak memakai helm dan mengebut di tikungan sehingga yang bagian belakang terlebih dahulu jatuh, akhirnya membuat yang bagian depan itu oleng, jatuh ke sisi yang berlawanan. Dan sangat beruntung sekali tidak ada kendaraan yang dari lawan arahnya, karena kalau misalkan ada kendaraan yang melintasi dari lawan arah tersebut maka akan terjadi kecelakaan yang sangat fatal. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangannya? Oke, selanjutnya di kelompok yang kedua. Ya, salah satu bisa mempresentasikan. Boleh berdiri. Baca yang keras. Dari kelompok kami menganalisis pertama mereka bertiga, yang kedua jalan dengan kecepatan yang tinggi, serta yang terakhir mereka nabrak jembatan. Nabrak jembatan. Cukup? Ada yang Ada yang mau menambahkan kelompoknya? Boleh Mbak Ana? Enggak, Bu. Sudah cukup. Cukup? Oke, boleh kasih tepuk tangannya. Baik, dari analisis video ini kita akan kupas di akhir nanti. Sebelum itu kita lanjut ke materi. Pengertian dengan keamanan berkendara. Keamanan berkendara itu termasuk dalam upaya menjaga keselamatan diri kita sendiri, diri sendiri, orang lain, selama menggunakan kendaraan. Jadi selama kita berkendara, kita itu harus berhati-hati. Jangan sampai terjadi insiden yang ada di video tadi. Tujuan dari berkendara itu sendiri, dari keamanan berkendara itu ada 3. Di antaranya, apa yang pertama? Mas Diki, boleh dibaca? Mengurangi kecelakaan. Yang kedua, Mas Nuha. Oke. Dari tujuan ini, dalam mengurangi resiko kecelakaan itu penting untuk kita. Karena kalau kita sendiri terlalu ugal-ugalan dalam sepeda motor atau menaiki kendaraan itu juga merugikan orang lain. Kira-kira perlengkapan kalau kita berkendara itu apa aja yang seharusnya kita pakai atau seharusnya kita bawa untuk keselamatan kita? Helm, apalagi? Sabuk pengaman. Sabuk pengaman kalau untuk mobil. Kalau untuk sepeda motor dulu. Ada helm tadi yang paling atas, terus dari atas ke bawah pakaian panjang, apalagi? Sepatu. Terus? Surat kendaraan atau surat izin mengemudi. Nah, adapun perlengkapannya diantaranya tadi yang sudah disebutkan adalah helm. Helmnya yang berstandar nasional. Terus
kita juga harus memakai jaket. Misal kita berpergian jauh, tidak pakai kaos oblong saja, terus kalau ada apa-apa di jalan juga bahaya. Yang ketiga ada sarung tangan. Sarung tangan juga penting untuk kita saat berkendara. Kalau misalkan panas, jadi biar nggak belang. Yang keempat ada sepatu tertutup. Jangan sampai kita tidak pakai alas kaki. Itu penting. Nah, sikap kita kalau sebelum berkendara itu ada caranya. Yang pertama dengan memeriksa kondisi kendaraan kita. Kira-kira kendaraan kita itu siap nggak buat kita naiki di perjalanan? Kita harus periksa terlebih dahulu. Yang kedua tadi menggunakan helm. Ketiga, pastikan bahan bakarnya cukup. Jangan sampai kita cuma bisa naiki tapi tidak tahu kalau bensinnya habis. Seperti itu. Biasanya yang cewek Bu nggak pernah ganti oli. Oh, kalau cewek Oli itu hanya sebagai penipuan dari pihak pemilik oli. pihak pemilik oli. Iya, dianggapnya itu hanya penipuan. Oke. Dari sikapnya sebelum berkendara paling penting itu adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Jadi ada ketika berkendara itu di lalu lintas ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Itu kita harus tahu apa artinya. Kalau merah apa artinya? Berhenti. Kalau hijau? Jalan. Gimana? Kalau kuning? Hati-hati. Oke. Kita sebagai makhluk yang sosial, bersosial itu harus bisa saling menjaga keamanan untuk sesama. Nah, salah satunya saat kita berkendara itu kita harus fokus ketika sedang menaiki kendaraan kita. Jadi jangan kita naik kendaraan tapi mata kita fokusnya ke apa Mas Endi? Gimana Bu? Pertanyaannya ulangin Bu. Nah, jadi kita kalau misalkan naik kendaraan, kita harus fokusnya kemana? Ya ke jalan Bu, ke depan, nggak mungkin ke belakang Bu. Iya, jadi tidak boleh main apa? Main HP. Kalau kita naik kendaraan, HP harus kita simpan dengan baik. Yang kedua, kita harus tahu jaga jarak aman kita antara motor dan sepeda motor yang lain atau kendaraan satu dengan kendaraan yang lain. Terus khususnya ini anak cewek ya biasanya ya. Kalau mau belok tiba-tiba terus kanan belok kiri. Nah, dan kanan belok kiri. Ada. Itu sudah banyak yang salah dengan sen-senan itu. Kita harus menggunakan sen kalau kita mau belok kanan ke kanan, kiri ke kiri. Yang keempat ada kita berkendara dengan sewajarnya saja kecepatannya. Jangan ngebut-ngebut, jangan di atas 100 apalagi 90-an. Kita sewajarnya saja di kecepatan itu. Setelah itu ada sikap setelah berkendara. Jadi kita setelah berkendara, kendaraan kita diparkirkan di tempat yang aman. Ya, silakan. Yang kedua, jangan lupa dimatikan mesinnya. Jangan kendaraan kita berhentiin, kita tinggal pergi tapi mesinnya masih nyala, itu bahaya. Yang ketiga, kunci kendaraan kita dengan benar. Nah, salah satu tadi di video dari salah satu penyebab kecelakaan yang lalu lintas. Apa aja bisa dibaca Mas Andi? Penyebab kecelakaan lalu lintas. Yang pertama, kurang konsentrasi karena biasanya ngantuk atau kurang minum air putih. Kedua, melanggar aturan, biasanya lampu merah di Surabaya. Ketiga, kondisi kendaraan tidak layak, biasanya miobudrek. Yang ketiga, yang keempat, faktor cuaca, biasanya hujan yang rintik-rintik. Oke, terima kasih Mas Hendy kalau sudah dibacakan. Untuk penyebab kecelakaan sudah paham ya? Oke. Kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Kira-kira manfaatnya apa?
Ya, berpindah tempat. Selamat sampai tujuan. Terus Berpindah tempat. Mengurangi resiko cedera, Bu. mengurangi resiko Cedera. cedera. Ada lagi? Membantu ketertiban lalu lintas. Otomatis kita membantu tugasnya polisi. Terakhir, kesimpulan, keselamatan itu penting untuk kita dan keselamatan itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi kita sebagai kalian ya khususnya itu masih dalam masa di sekolah masih belajar juga, tentunya harus berhati-hati saat berkendara. Dari video tadi juga dapat kita simpulkan ya, ada 3 peserta atau pelajar, dia menaiki kendaraan secara ugal-ugalan. Satu kendaraan dinaiki berapa orang? 3 orang. Tidak pakai helm. Terus apa lagi? Ngebut. Terus? Bonceng 3. Motor kurang standar. Motor lebih kecil daripada yang penumpang. Terus apa lagi? Tapi kan Bu, walaupun motornya besar, penumpangnya 3 kan nggak boleh, Bu. Iya, tetap nggak boleh ya. Maksimal penumpang itu kalau sepeda motor. Kalau sepeda motor Ada berapa? Tapi 2 anaknya. Biasanya bapak-bapak sama ibu-ibu. Ya itu kalau udah berkeluarga. Ya, Kalau lebih amannya itu satu pengemudi, yang satu yang dibonceng. Yang dibonceng juga harus pakai helm. Jangan mentang-mentang dibonceng terus dia nggak pakai keamanan. Oke, paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, Mbak Denisa. kalau mau saling menyalip kendaraan gitu, apakah wajib apakah wajib menyalakan lampu sen, Bu? Kalau mau apa? Mendahului kendaraan yang lain, Iya. wajib menyalakan lampu sen. Kira-kira ada yang mau menjawab? Saya Bu. Angkat tangan. Saya Ya, gimana? Coba dibantu jawab. wajib menyalakan lampu sen sesuai daripada kita mau menyalip di arah kanan atau kirinya, tapi disarankan untuk menyalip dari arah yang sebelah kanan karena sebelah kiri itu rawan untuk terpepet dengan trotoar. Oke. Ya, yang kedua harus lihat marka jalan, apakah marka jalan itu putus-putus ataukah garis lurus. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Mas Sandy sudah dibantu jawab. Boleh kasih tepuk tangannya? Gimana Mbak Denisa sudah paham? Bu, terima kasih. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Sudah cukup? Oke, sekarang untuk LKPD-nya boleh dikumpulkan? Baik. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita refleksi terlebih dahulu. Kira-kira tadi kita sudah belajar tentang apa aja? Keselamatan berkendara. Keselamatan berkendara. Kira-kira yang kita perlu sebelum berkendara apa yang kita lakukan? Ya, keselamatan pribadi. Keselamatan pribadi, persiapan Yang penting diri. punya motornya punya sendiri. Motornya punya sendiri, itu tentunya. Adalah Ya, apalagi Pakai pakai helm. Kalau saat berkendara, kira-kira apa yang perlu kita lakukan kalau saat kita berkendara? nyalain motor. Nyalain motor. Kalau motornya gak nyala, gak jalan. Iya, benar. Terus Sudah berkendara itu berarti sudah nyala. terus apa lagi? Menyalakan kendaraan. Ketika berkendara, apalagi yo? Fokus itu yang paling penting. Sadar, Bu. Apa? Sadar. Sadar dengan apa? Sadar dengan dirinya sendiri. Tidak boleh sambil merokok. Nah, itu paling penting juga ya, ada kasusnya. Tidak boleh saling sambil merokok, khususnya anak cowok. Iya, Bu. Kalau kalian Merokok, Bu.
Apalagi kalian masih pelajar, jadi tidak boleh merokok. Itu penting ya. Jadi kalau kalian mau naik motor, perlu meskipun kita masih pelajar harus mengutamakan keamanan untuk diri kita juga. Ya Bu. Kalau sambil pacaran boleh nggak Bu? Boleh. Kan Yang itu kan penting nggak boncengannya tiga. berdua. Kalau bertiga ya nggak boleh. Iya, kalau lebih dari 2 nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak berarti kalau nggak pakai jaket nggak apa-apa Bu? Kalau nggak pakai jaket, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa kalau jaraknya dekat. Kalau misalkan dari sini ke sebelah rumah, itu boleh. Ya. Terus apa namanya? Sampai sini paham? Baik, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba kita berdiri terlebih dahulu. Oke. Kita sambil peregangan karena tadi sudah banyak sekali yang kita bahas. Tentunya kan kalau kita di PJOK itu harus sehat dan bugar, kuat. Oke. Sebelum itu kita pendinginan ya, meskipun tadi sebelum itu tidak pemanasan. Esnya mana Bu? Esnya nanti beli di kantin, oke? Oke, boleh yang sebelah yang masih di dalam boleh keluar dari bangku nggak apa-apa. Nggak. Ya. Bu, Elma menanya. Kenapa? Kalau ada hitung interupsi 1, 2, 3 tangannya dibuka, setelah itu diayunkan ke atas sambil kakinya dijinjitkan. Dihitung sampai 8 kali yuk. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu tangannya badannya dibungkukkan ke depan. Tangannya ya seperti mau rukuk ya. Tangannya diayunkan. Yuk, dihitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang ke atas. Kakinya diangkat, tangan digoyang-goyang. Kalau ada hitungan 1, 2, 3 teriak A yang keras. Siap? 1, 2, 3. Dihitung bareng-bareng yuk. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 teriak A yang keras. Kalau kurang semangat, 1 kali lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 teriak A yang keras. Oke, boleh tepuk tangannya. Gimana? Setelah kita pendinginan, ya biasanya biar tidak ngantuk tadi, boleh kita tutup dengan doa. Mas Nuha boleh dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Nuha. Dan materi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.